Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita webinar dengan teman-teman yang luar biasa, pilkada serentak di masa pandemi. Saya diberi tugas untuk pilkada serentak dan demokrasi di tingkat lokal, menampilkan teori habitus. Ayo kita ikuti. Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI dari dosen Sosiologi Hukum UNESA. Mari Bapak, waktu kami persilahkan, akan kami tampilkan materi dari Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Sultan, Pak Ikhwanuddin, Pak Anjar, pimpinan Unmuh Ponorogo, dan semua hadirin yang kami hormati. Terima kasih Mbak Prima diberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan materi, ya kalau temanya umum kan pilkada serentak di masa pandemi. Tapi khusus saya dihubungkan dengan pilkada serentak dan demokrasi di tingkat lokal. Jadi bagaimana proses demokrasi yang seharusnya itu merupakan garapan kita bersama secara nasional, tapi selanjutnya pada pemerintahan era reformasi ini diterjemahkan sampai level lokal, yang mana kalau dahulu ketika berbicara pemerintahan pusat, semuanya itu selesai di pemerintahan pusat. Next. Ini adalah 207 pilkada serentak, 9 provinsi, 224 kabupaten kota, 37 kota, 224 itu kabupaten. AMC beragam, desain pemilu itu semangat untuk membersamakan pelaksanaannya. Jadi berbicara para kepala daerah bersama pasangannya itu sebetulnya beragam. September itu menjadi titik penengah sebetulnya, tapi karena ada pandemi, selanjutnya diundur ke bulan Desember. Sebetulnya, pengunduran ini malah lebih bagus untuk menetralisir terkait dengan proses kontestasi yang ada di 270 daerah tersebut. Karena bagaimanapun kalau pada bulan September kemarin, pasti teman-teman yang akan mencalonkan masih berpikir ini petahana ini menjadi ancaman. Petahana ini masih berkomunikasi baik dengan masyarakat, atau petahana ini bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika diundur sampai bulan Desember, apalagi misalkan pada 2021, kata demokrasi kemudian mengarah ke demokrasi lokal, itu malah mempunyai makna yang lebih, karena berangkat dari, maksudnya para peserta calon kepala daerah itu seharusnya berangkat dari titik nol. Jadi tidak ada yang misalkan sudah mempunyai semacam sumbangsih kepada masyarakat, ada yang belum, tetapi seharusnya mulai dari titik nol. Tapi bagaimanapun, karena ini adalah sebuah pemerintahan yang harus berjalan terus, dan berbicara calon itu juga petahana diperbolehkan, maka ya solusinya selanjutnya September dan akhirnya pada bulan Desember. Jadi kita yakin aja pada bulan Desember, 9 Desember 2020 adalah sebuah solusi yang menjadi win-win solution bagi kita semuanya, bagi teman-teman yang mungkin pro atau kontra terhadap pemerintah daerah atau kepala daerah yang sementara ini menjabat. Karena kalau dia sudah habis pada misalkan September, maka pada bulan Oktober, November, Desember dipastikan dia sudah tidak bisa menjadi kepala daerah, maksudnya sudah tidak bisa memainkan berbagai yang dicurigai oleh para kontestan lain. Apalagi nanti kalau mereka sudah ditetapkan sebagai calon kan harus cuti untuk menetralisir terkait dengan proses pencalonannya. Next, jadi simbol topi itu merupakan simbol yang akan diperebutkan oleh semuanya. Pilkada itu untuk siapa? Perlu dipahami bahwa
pilkada ini untuk pemimpin lokal. Mungkin ada yang bertanya, kan kita sudah ada pemimpin. Di level nasional kan pada bulan April 2019 kemarin kita sudah memilih dan terpilih Pak Joko Widodo sama Pak Ma'ruf Amin menjadi presiden. Kan sudah selesai. Ya, kalau daerah Indonesia itu, maksudnya wilayah Indonesia itu tidak besar, ya selesai. Tapi karena Indonesia itu sangat luas, baik provinsi, kabupaten, kotanya, atau kalau tidak ngomong secara struktural, luas tanahnya dan lautnya itu sangat luar biasa, maka diperlukanlah pemimpin lokal. Mungkin pemimpin lokal itu sama dengan pemimpin nasional, mungkin berbeda. Maksudnya yang melahirkannya. Tugas partai politik salah satunya adalah menghadirkan kader untuk menempati pada posisi kepemimpinan di nasional ataupun lokal. Ketika partai politik bisa menghadirkan di level nasional, sangat mungkin pada waktu level lokal, karena memang heterogenitas budaya kita, tidak semua di pemimpin lokal dia bisa memenangkan. Nah, di sini maka pilkada sebagai solusi bagaimana heterogenitas yang ada di Indonesia itu selanjutnya di-cover oleh pemimpin lokal, tetapi tidak boleh misalkan pemimpin nasional dari partai A, pemimpin lokal itu kemudian dari partai B, selanjutnya mengatakan kami tidak ada hubungannya dengan pemerintahan pusat. Kami kan dilahirkan oleh partai yang berbeda. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena struktur yang ada di pemerintahan kita itu sudah jelas. Ada presiden, ada gubernur, ada bupati, wali kota, yang masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban. Tetapi dalam hal menjaga persatuan, membangun negara, itu adalah sinergis. Dan setiap 5 tahun dipastikan di setiap daerah itu adalah membutuhkan pemimpin lokal tadi. Yang kedua adalah pilkada untuk siapa? Untuk memastikan bahwa sesudah 5 tahun itu tidak ada yang merasa, oh ini pimpinan yang merupakan turunan dari pemerintahan pusat. Emangnya Orde Baru, ini berbeda. Kalau pada waktu Orde Baru, misalkan, itu seakan-akan berbicara pemerintahan yang waktu itu tidak mengenal otonomi daerah atau masih jauh otonomi daerahnya, itu tergantung siapa yang menjadi bupati kabupaten ABC, wali kota ABC, atau gubernur, itu sangat tergantung. Tetapi pada saat ini rakyat terlibat untuk memutuskannya. Jadi ada sebuah kepastian hukum apakah pada saat ini ketika sudah habis masa jabatannya itu kemudian ada yang melanjutkan. Contoh, meskipun ada yang meninggal, ada yang kena kasus hukum, itu tidak terlalu berpengaruh dalam 5 tahunan ini. Mereka tentunya ada tema PAW, tetapi 5 tahunan ini adalah secara kelembagaan. Selanjutnya, sebetulnya pilkada itu yang paling urgen adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Itu yang paling penting. Meskipun yang lebih mencolok itu adalah proses kontestasinya atau semacam perebutan. Kalau kontestasi kan lebih bagus. Kalau perebutan kursi itu seakan-akan menjadi bupati atau wali kota atau gubernur itu seperti kue yang perlu diperebutkan bukan karena program dan visi misi, tetapi karena kekuatan dan kepentingan. Padahal sebetulnya kepentingan atau pentingnya keberadaan pilkada itu memilih pemimpin lokal untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga kalau ada daerah yang di situ kepala daerahnya sangat korup, dia tidak peduli terhadap rakyat, tidak peduli terhadap jalan dan bangunan-bangunan yang merupakan kebutuhan rakyat, pendidikan tidak diurusi, dan selanjutnya dia terpilih lagi, ini ada sebuah tanda tanya. Apakah selanjutnya di daerah tersebut itu selanjutnya salah memahami terkait dengan pilkada?
yang mereka sangat dihubungkan dengan kepentingan saja, bukan karena yang lebih besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Next, berbicara demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, governed by the people, and for the people, itu adalah yang menjadi harapan dari negara Republik Indonesia itu berdiri. Sebelum Indonesia merdeka, kita mengenal kita di bawah penjajahan Belanda. Sebelumnya kita juga mengenal kita di bawah kerajaan-kerajaan yang semuanya tidak mengekspresikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebelumnya semuanya tergantung pada raja atau tergantung pada penjajah. Sehingga pemerintahan sebelum 17 Agustus 45 ya bukan pemerintahan demokrasi, monarki atau kolonial. Nah, kesempatan sesudah 17 Agustus 45 itu adalah hak rakyat menentukan masa depannya. Jadi, sebetulnya yang menjadi pemimpin di level nasional itu bukan presiden tetapi rakyat. Yang menjadi pemimpin di level lokal itu ya rakyat, bukan bupati atau wali kota pada dasarnya. Tetapi karena rakyatnya, misalkan taruhlah di satu kabupaten itu terdiri 1 juta atau 2 juta, nggak mungkin semuanya jadi pemimpin. Maka selanjutnya mereka harus membentuk siapa yang perlu diberi amanah untuk memimpin, tetapi syaratnya adalah mensejahterakan rakyat tadi. Karena sering para pemimpin kita lupa bahwa sebetulnya yang memimpin itu government by the people, harus kemudian semuanya untuk rakyat juga. Selanjutnya, seberapa besar perasaan kita terhadap kepemilikan demokrasi? 9 Desember 2020 akan pelaksanaan pilkada. Sudah merasakah kita menjadi bagian orang yang senang terhadap hadirnya demokrasi lokal tersebut? Mungkin teman-teman masih sampai terhadap, oh saya sudah terdata, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi, kita harus mendukung terkait dengan penyelenggara, terkait dengan proses pemutakhiran pemilih, karena ini sangat menentukan terkait dengan menang atau kalahnya calon nanti. Kalau kita sebatas hanya, oh saya sudah terdaftar sebagai pemilih, maka itu pelaksanaan pilkada kita itu hanya legal formal, hanya pilkada yang sangat prosedural, tidak substansial. Apalagi sudah terdata sebagai pemilih, selanjutnya nggak peduli siapa yang maju, saya nggak peduli. Pasti minimal ada 2, atau kalau memang sudah tidak ada ya mungkin 1 tapi lewat melawan kotak kosong. Nah, pada proses tersebut itu yang sebetulnya substansi dari demokrasi terkait dengan apakah kita mempunyai perasaan terkait dengan proses waktu memilih itu. Kalau kita sebatas 9 Desember memberikan hak pilih tanpa ada rasa seperti apa sih program visi misi calon, kemungkinan besar ya tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dari demokrasi lokal kita. Apalagi dasar dari proses nanti itu karena ya dia kan partainya sama saya, dia kan dekat saya, dia kan saudara saya. Akhirnya yang terjadi adalah kepemimpinan bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi ya kelompok atau saudara mengalah kepada proses kerajaan. Ya tidak ada gunanya kita menjadi demokrasi. Padahal yang perlu diperlukan adalah seperti apa program visi misi sang calon untuk daerah 5 tahun ke depan. Saudara, pecinta masa depan negeri, bagaimana penasaran terkait dengan demokrasi lokal, substansi demokrasi lokal, apa yang harus kita siapkan untuk 9 Desember 2020? Jangan kemana-mana, ikuti seri selanjutnya, like, subscribe, and share. Ayo ikuti selanjutnya.